Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat pagi hari adalah saat yang tepat kita menghampiri takhta kasih karunia Allah untuk bersyukur, memuji, menyembah Dia, dan merenungkan firman-Nya. Demikian hari ini Jumat 16 September 2022, kita diberi kesempatan untuk menerima perkataan Tuhan. Untuk itu, mari kita buka hati, karena Tuhan akan berbicara kepada kita lewat renungan yang berjudul Kebanggaan Memakai Atributnya. Bacaan firman Tuhan diambil dari Injil Matius pasal 12 ayat 46 sampai 50. Yang akan kita baca sekarang adalah surat 1 Korintus pasal 1 ayat 31, demikian bunyinya. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Saudara, ada seorang anak yang berumur 15 bulan. Ia harus menerima kenyataan bahwa ayahnya yang adalah seorang prajurit Amerika meninggal di medan perang. Karena anak laki-laki ini masih sangat kecil, ia tidak mengerti apa-apa tentang mengapa ayahnya meninggal. Yang ia lakukan ketika acara pemakaman adalah mencium peti ayahnya sebelum dimakamkan. Pemandangan tersebut membuat semua orang yang hadir di dalam acara pemakaman itu menjadi terharu. Saat anak laki-laki ini sudah berumur 9 tahun lebih, dia sudah mulai paham mengapa ayahnya meninggal. Ia pun merasa sangat bangga kepada almarhum ayahnya yang mau berkorban demi bangsa dan negaranya. Di saat ia sudah mengerti lebih banyak hal, anak laki-laki ini memiliki keinginan untuk memakai seragam prajurit milik ayahnya. Tetapi sangat disayangkan setelah dicari kemana-mana, seragam yang diidam-idamkan tidak ia dapati, karena memang sudah tidak ada yang tahu di mana seragam itu berada. Mengetahui hal ini, paman kandung anak laki-laki ini yang adalah seorang tentara juga, memiliki hasrat yang kuat untuk memenuhi keinginan keponakannya tersebut. Sang paman berusaha membuatkan seragam yang sama persis dengan milik almarhum ayahnya, dan nantinya seakan-akan itu adalah peninggalan ayahnya untuk sang putra. Setelah beberapa minggu, seragam itu pun jadi dan benar-benar mirip dengan yang aslinya. Tanpa menunggu waktu yang lama, paman ini memberikan seragam tersebut kepada anak laki-laki lalu segera memakaikannya. Di saat anak ini mengenakan seragam rancangan pamannya itu, ia menangis dan berkata, "Sampai aku hidup saat ini, aku belum pernah merasakan kehadiran seorang ayah. Teman-temanku di kelas semuanya masih punya ayah, dan mereka seringkali membangga-banggakan ayahnya. Tetapi kini aku sadar bahwa ayahku justru lebih hebat dibanding dengan ayah mereka, dan aku sangat bangga dengan ayahku." Saudara-saudaraku, orang-orang yang dikasihi Tuhan, pengalaman anak laki-laki kecil ini bisa menjadi gambaran kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita belum pernah satu kali pun bertemu Tuhan secara langsung muka dengan muka. Tetapi demikian, ada banyak atribut Tuhan yang kita tahu dan yang seharusnya dengan bangga kita kenakan di dalam kehidupan kita. Sebagaimana anak laki-laki itu bangga mengenakan atribut ayahnya. Teman-teman anak laki-laki yang mungkin belum tahu siapa dan apa pekerjaan ayahnya akan menjadi tahu kalau anak laki-laki ini mengenakan atribut ayahnya. Demikian juga dengan orang yang belum tahu tentang Tuhan yang kita sembah. Mereka akan menjadi tahu kalau melihat kita mengenakan atribut Tuhan. Salah satu atribut Tuhan Yesus adalah kasih.
Kita juga harus mengenakan kasih yang dari Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika orang lain melihat kita, mereka akan mengenal Tuhan yang adalah kasih adanya. Demikian juga bahwa Tuhan itu adil, suci, benar, panjang sabar, dan sebagainya. Maka marilah kita kenakan semua itu dalam kehidupan kita, supaya orang lain mengenal Yesus melalui atribut-atribut Tuhan Yesus yang kita kenakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah pagi hari ini kita minta agar Roh Kudus memampukan kita untuk mengenakan sifat-sifat karakter-karakter Kristus. Seperti anak laki-laki itu menggunakan seragam milik ayahnya beserta semua atributnya. Memang untuk melakukan hal itu tentu tidak mudah, karena kita harus menunjukkan kasih saat kita dibenci. Kita harus bertindak adil saat kita mengalami ketidakadilan. Kita harus tetap kudus dan suci, sementara kita didesak oleh hal-hal yang tidak kudus, yang mau mencemari hidup kita. Kita harus panjang sabar, walaupun menderita. Tetapi dengan kekuatan yang Tuhan berikan, pasti kita mampu untuk melakukannya. Dengan demikian kita mencerminkan Kristus di hadapan mata orang-orang yang belum mengenal Kristus, sehingga cahaya kemuliaan Kristus itu mempengaruhi mereka untuk menerima Kristus dan diselamatkan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini mendapatkan kesempatan untuk menerima lagi firman yang harus kami renungkan siang dan malam. Terima kasih karena Engkau sudah memilih kami menjadi milik Tuhan. Dan Tuhan menjadi milik kami itu suatu kebanggaan bagi kami. Dan sekarang kami mohon kiranya Tuhan memampukan kami untuk memakai segala atribut Tuhan dan membanggakannya di hadapan manusia, bukan dengan kesombongan, tetapi dengan sikap, tingkah laku, perbuatan, perkataan, dan respon-respon yang kami berikan yang sesuai dengan sifat dan karakter Tuhan. Berikan kami kemampuan untuk memiliki kasih, untuk memiliki keadilan, suci, benar, dan panjang sabar. Sebagaimana Engkau sudah mencontohkannya bagi kami, biarlah kami juga menjadi contoh yang menampilkan Kristus yang hidup di dalam kami. Kuatkan kami Bapa, kami percaya kami akan mampu menjadi kesaksian bagi banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tunjukkan kebanggaan kita karena memiliki Yesus dengan cara meneladani sifat-sifat dan karakter Yesus. Selamat beraktivitas saudara. Kesempatan-kesempatan untuk menunjukkan bahwa Yesus hidup di dalam kita akan banyak kita temui. Kita gunakan waktu-waktu itu dengan baik sehingga banyak orang dibawa kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.